Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi kapanpun video ini di-setel. Selamat bergabung adik-adik mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta angkatan 2020. Selamat bergabung di kampus yang akan mengantarkan adik-adik ke masa depan yang adik-adik cita-citakan bersama orang tua adik-adik semuanya. Saya ingin menyampaikan selamat bergabung dan selamat berjuang untuk adik-adik semua. Yang harus adik-adik pahami adalah saat ini adik-adik telah bergabung di salah satu kampus yang terbaik di Indonesia. Di salah satu kampus vokasi yang terbaik di Indonesia. Ini adalah tempat yang tepat bagi Anda. Ini adalah satu perjalanan hidup yang sangat pas bagi Anda. Dengan catatan, ini akan menjadi jalan yang tepat kalau adik-adik menjalaninya dengan passion dan segera memiliki visi untuk masa depan. Adik-adik yang saya sayangi semuanya, banyak sekali orang-orang memilih kampus atau memilih prodi tempat kuliah itu tidak dengan passion atau mungkin tidak paham mengapa mereka memilih bidang ilmu itu, akan menjalaninya dengan bahagia atau tidak, apakah cocok dengan passion mereka atau tidak. Passion ini kata kuncinya. Kalau adik-adik sudah paham apa passion adik-adik dan itu menjadi alasan mengapa adik-adik memilih prodi ini, maka adik-adik berada di jalan yang benar. Tetapi adik-adik akan menjadi salah jalannya kalau sampai saat ini adik-adik tidak mampu menemukan passion itu apa, hingga tidak memiliki visi 5 atau 10 tahun atau 15 tahun ke depan adik-adik sudah paham mau jadi apa. Jadi ingat ya, passion dan visi ini akan membuat kalian berada di jalan yang benar. Jangan sampai kalian belajar, jangan sampai adik-adik belajar di PNJ ini, di prodi yang adik pilih itu tidak dengan passion. Itu ibaratnya menikah tanpa cinta. Bisa kebayangkan, menikah tanpa cinta itu perasaannya sesakit apa itu. Dan itu it will last forever. Itu akan menjadi penyesalan seumur hidup ketika ternyata memilih prodi tidak sesuai dengan passion atau tidak paham passionnya apa, atau mungkin juga tidak paham mau jadi apa dengan ilmu itu. Kebayangkan Ryan Giggs atau Ronaldo itu memilih profesi sebagai pemain bola karena mencintai profesi itu, mencintai bidang ilmu itu. Belajar pun itu tidak disuruh, mereka justru menambah porsi latihan sendiri, mandiri, tidak disuruh Alex Ferguson untuk berlatih, mereka menambah porsi latihan sendiri. Dan inilah the power of passion. The power of passion dan visi harus segera adik-adik mantapkan detik ini juga, yakinkan bahwa kalian sudah sesuai dengan passion dan visi ke depan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti adik-adik menjalani pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta, saya dengar ada dual system, belajar di industri. Saya juga mendengar kurikulum di PNJ itu benar-benar kurikulum yang link and match. Link and match, ibaratnya itu hubungannya sampai menikah ya. Orang itu nggak sampai menikah kalau cuma pacaran, itu bukan. Kurikulumnya, kerjasama industrinya, kemudian juga program-program dengan luar negeri, terobosan-terobosannya, kurikulumnya juga sangat dinamis, dosen-dosennya juga sangat engage dengan industri dan dunia kerja. Itu akan adik-adik alami selama perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta dengan passion. Masuk ke sini, ke Politeknik, lulus nanti adik-adik akan menjadi lulusan PNJ yang kompeten. Saya ulangi lagi ya, passion melalui perkuliahan yang inovatif di PNJ, lulus menjadi lulusan yang kompeten. Kompeten itu adalah aku bisa apa, aku mampu apa, bukan ini ijazahku, please terimalah aku kerja.
Itu artinya aku sudah belajar apa? Itu nggak kompeten. Artinya apa? Ijazah tanpa kompetensi itu artinya aku sudah belajar apa, belum aku bisa apa, atau aku mampu apa. Dan itu yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja, yaitu aku bisa apa. Bahkan ketika adik-adik akan memilih sebagai entrepreneur, itu juga kompetensi. Aku bisa apa. Kompetensi ini minimal ada beberapa bagian pokok yang harus adik-adik pahami. Satu, hard skill. Hard skill ini kadang diartikan dengan IPK. Ya IPK itu minimal 3, sedikit lah. Jangan sampai IPK itu sedikit, 3. Kalau bisa IPK itu yang minimal 3,3, 3,4 itu minimal. Tetapi selain hard skill, ini kompetensi itu juga diperkuat dengan soft skill. Nah, soft skill ini yang somehow akan membawa adik-adik jauh ke depan meniti satu masa-masa gemilang. Itu karena soft skill. IPK penting enggak? Penting lah, IPK penting. Hard skill penting lah, ya jelas penting. Kalau vokasi yang hard skill nggak penting ya itu bukan vokasi. Tetapi yang akan last forever, yang akan lebih long lasting itu soft skill. Bagaimana adik-adik mampu berkomunikasi, teamwork, bekerja sama, melakukan presentasi, skills presentasi, berbahasa asing, berbahasa Inggris yang lancar dan mampu untuk berkomunikasi dengan orang-orang asing, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk mengelola emosi, kemampuan untuk bergaul dengan banyak orang, itu soft skill. Dan soft skill bagi saya itu jauh lebih manjur daripada cuma ngejar IPK. Jadi please, jelaslah IPK harus dikejar, itu pastilah. Kalau sampai IPK di bawah 3, yakin adik-adik tidak akan dihubungi oleh industri untuk bekerja. Minimal 3 ke atas, tetapi setelah itu soft skill yang akan take significant place and it will long last forever. Soft skill, ya, soft skill, hard skill harus imbang. Tetapi above ini semua, di atas ini semua adalah karakter, attitude. Itu adalah kelengkapan kompetensi yang akan menggenapi hard skill, soft skill. Itu adalah attitude, karakter, sikap, integritas, dan kejujuran. Itu yang buat adik-adik menjamin sukses. Kadang orang tidak terlalu pinter, tetapi dia pekerja keras, punya attitude yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik dan jujur, dia akan meniti sukses. Nah, ini yang harus adik-adik mantapkan. Sudah passion, melalui pendidikan yang penuh inovasi di Politeknik Negeri Jakarta, maka jadilah output SDM yang kompeten. Hard skill, soft skill, attitude, karakter, sikap, dan kejujuran. Dan ini nanti akan membuat adik-adik menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara yang betul-betul maju. Adik-adik yang saya sayangi semua, sekarang saya mau lanjut. Kalau kita menyebut negara maju manapun, mau Jerman, Swiss, Belanda, Jepang, Korea, dan sebagainya, sebut satu negara itu, dan pasti di seluruh negara itu yang membuat maju adalah karakternya. Jadi ciri-ciri negara maju adalah ternyata pendidikan vokasinya juga ternyata maju. Jadi di setiap negara maju manapun, itu karakternya adalah pendidikan vokasinya maju dan link and match dengan industri. Mau nyebut mana? Jerman, dual system, itu udah sejak ratusan tahun di Jerman vokasinya itu maju. Sehingga apa? Adik-adiklah yang akan menjadi legasi kita untuk Indonesia masa depan. Adik-adiklah akan menjadi pilar kemajuan Indonesia di masa kini dan masa depan. Karena apa? Adik-adik akan menjadi alumni vokasi yang unggul, yang akan menguatkan Indonesia dan kompetensi adik-adik. Industri dan dunia kerja serta dunia wirausaha akan sangat menunggu adik-adik. Kompetensi adik-adik akan ditunggu. Jadi kalau Indonesia mau maju, maka vokasinya pasti harus maju. Itu resep paling mudah. Resep yang paling bisa kita pahami untuk memajukan Indonesia, ya vokasinya harus maju. Tetapi vokasi maju tidak mungkin kalau passion adik-adik tidak ada. Masuk vokasi karena terpaksa. Tidak mungkin terjadi ketika ekosistem pembelajaran tidak inovatif, agile, dinamik atau dinamis, adaptif dengan perubahan di dunia
bekerja di dunia industri. Itu menjadi persyaratan untuk kemajuan Indonesia karena vokasinya maju. Saya tambahkan satu aspek lagi, yaitu Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Sebenarnya Merdeka Belajar itu ya yang tadi saya sebutkan, hanya saya tambahkan lebih jauh lagi. Saya yakin beberapa prodi di Politeknik Negeri Jakarta ini bahkan sudah jauh lebih dari yang kita bayangkan. Kita desain di prodi D3 atau D4 itu minimal 1 semester magang di industri dan dunia kerja. Minimal 1 semester. Dan saya tahu beberapa prodi di PNJ itu bahkan sudah menerapkan magang lebih dari 2 atau 3 semester. Which is itu adalah untuk mendapatkan kematangan antara hard dan soft skill. Pemagangan yang sudah dirancang bahkan mengadopsi konsep dari Jerman, yaitu dual system. Magang di industri tetapi sambil belajar. Jadi perkuliahannya itu dipindah di dalam industri. Which is ini sebenarnya sudah sangat mengadopsi makna atau konsep Merdeka Belajar. Serta kita juga akan memberikan satu kebebasan berekspresi atau kemerdekaan untuk mengeksplor potensi-potensi di luar yang mungkin dalam konteks kurikulum yang baku. Misalnya adik-adik misalnya memiliki jiwa wirausaha, atau adik-adik memiliki satu jiwa pengabdian masyarakat yang ingin bergerak real, konkret untuk mengembangkan satu komunitas di masyarakat. Atau mungkin adik-adik memiliki jiwa atau passion untuk melakukan pertukaran mahasiswa 1 semester di luar negeri, di Jerman, di Taiwan, Korea, Jepang, dan sebagainya. Nah, itu semua, entah itu berwirausaha, pengabdian masyarakat, atau mungkin sit-in di kampus luar negeri dan sebagainya, ini akan kita bebaskan atau kita merdekakan adik-adik untuk mengeksplor dan melakukan itu selama 1 semester, atau mungkin bisa lebih. Yang jelas kalau magang 1 atau 2 semester di industri itu pasti. Bahkan magang pun bisa di perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi di sini akan ada satu pola-pola pilihan yang memerdekakan mahasiswa untuk bereksplorasi lebih jauh sesuai dengan passion yang nanti akan tumbuh di tengah jalan, keminatan yang tumbuh di tengah jalan, dan opportunity atau peluang yang akan datang di tengah jalan nanti. Oh, ternyata ada peluang untuk bisa sit-in atau pertukaran mahasiswa 1 semester di Cina atau di Jepang atau Jerman, atau mungkin terpanggil untuk 1 semester untuk melakukan pengabdian masyarakat di daerah 3T dan sebagainya, atau mungkin fokus selama 1 semester mengembangkan sebuah bisnis. Ini adalah konsep Merdeka Belajar yang nanti adik-adik akan alami. Tapi itu semua kembali ke adik-adik, semua kembali ke pilihan Anda dan passion Anda. Jangan lakukan apabila Anda nggak passion. Lakukanlah karena Anda punya passion dan punya visi untuk apa nanti ke depannya. Nah, itu semua kalau nanti sudah adik-adik lakukan, adik-adik akan lulus dengan ciri-ciri atau mungkin kelengkapan sebagai berikut. Tangan kanan Anda akan memegang ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat kompetensi. Oke. Tangan kiri adik-adik akan menghasilkan hasil karya riset terapan, penelitian yang menghasilkan produk real. Dan ini akan melengkapi satu skema kompetensi kognitif, hard skill, soft skill, dan karakter tadi itu, dan dicirikan dengan adik-adik nanti akan pegang seluruh syarat kelulusan ini. Insya Allah bukannya adik-adik yang akan memperebutkan pekerjaan, tetapi justru pekerjaanlah yang akan berebut adik-adik semua. Selamat bergabung di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, one of the best politeknik di Indonesia. Selamat berjuang,
lakukanlah dengan passion, dengan visi, dengan kecintaan adik-adik pada ilmu Anda, dan ingat, berbaktilah kepada orang tua adik-adik semua. Insya Allah kalian semua akan sukses, dan insya Allah kalian yang akan memimpin Indonesia dan dunia di masa depan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di channel-channel yang lain. Cincin Berlian untuk Kekasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.